Wah, ini bener-bener seru. Tepat beberapa menit yang lalu, timnas Portugal berhasil kalahkan Spanyol dengan skor telak 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ronaldo cetak hat-trick, Lamine Yamal kena kartu merah, dan begini reaksi jujur Ronaldo usai bawa Portugal ke babak 8 besar, sampai bikin semuanya takjub. Sementara itu, di sisi lain, begini pernyataan menyedihkan Lamine Yamal dan Lionel Messi usai laga, sampai ungkap 5 rahasia besar yang bikin semuanya kayat. Penasaran kan dengan kelanjutan kisah dongeng karangan admin ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kapten dan mega bintang tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagia dan harunya setelah membawa Selecao das Quinas melaju mulus ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini dipastikan setelah Portugal membantai rival abadinya Spanyol dengan skor telak 3-0 dalam laga babak 16 besar yang digelar di Dallas Stadium, AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat. Ronaldo menjadi pahlawan mutlak dalam pertandingan hidup ma tersebut dengan memborong seluruh gol kemenangan melalui torehan hat-trick spektakuler yang masing-masing dicetak pada menit ke-6, menit ke-39, dan menit ke-74. Laga ini juga diwarnai frustrasinya lini serang Spanyol hingga berujung kartu merah langsung untuk wonderkid mereka Lamine Yamal pada menit ke-60 akibat pelanggaran keras. Ditemui oleh awak media di area mix zone Dallas Stadium usai pertandingan, pemain berusia 41 tahun tersebut memberikan pernyataan yang sangat jujur, emosional sekaligus penuh dengan nada optimisme tinggi. Di hadapan puluhan jurnalis dari berbagai belahan dunia, Ronaldo menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini bukan lagi sekadar memecahkan rekor pribadi, melainkan mengantarkan Portugal merengkuh trofi emas Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dengan senyum lebar yang terus menghiasi wajahnya dan keringat yang masih membasahi jersey bernomor punggung 7 miliknya, Ronaldo membuka sesi wawancara dengan mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam. Ia mendedikasikan kemenangan besar atas Spanyol ini kepada seluruh supporter Portugal yang telah memberikan dukungan tanpa henti, baik yang hadir langsung di Texas maupun yang menonton dari rumah. Ini adalah malam yang sangat magis, malam yang penuh dengan emosi luar biasa bagi kami semua. Mengalahkan tim sekelas Spanyol di fase gugur Piala Dunia dengan skor 3-0 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jujur, saya merasa sangat bahagia, sangat bangga, dan rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata, ujar Ronaldo dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru. Ronaldo mengakui bahwa tekanan menjelang pertandingan babak 16 besar ini sangat besar, mengingat rivalitas historis yang kuat antara Portugal dan Spanyol di panggung Eropa maupun dunia. Namun, ia memuji mentalitas baja yang ditunjukkan oleh rekan-rekan setimnya sejak menit pertama pertandingan dimulai. Sejak awal, kami tahu ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Spanyol memiliki penguasaan bola yang hebat dan pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal yang sayangnya harus keluar lapangan lebih cepat karena kartu merah. Namun, kami bermain dengan kecerdasan, organisasi taktik yang matang, dan efisiensi yang sangat tinggi. Kebahagiaan terbesar saya malam ini bukan karena 3 gol yang saya cetak, tetapi karena melihat kepuasan dan kebahagiaan di wajah seluruh rakyat Portugal yang selalu berada di belakang kami. Tambahnya, Piala Dunia 2026 ini memang menjadi panggung yang penuh dengan sorotan tajam bagi Cristiano Ronaldo. Sejak turnamen belum dimulai, tidak sedikit pengamat sepak bola dan media internasional yang meragukan kapasitasnya. Banyak yang menilai bahwa di usianya yang sudah berkepala 4, Ronaldo sudah habis, sudah melambat, dan hanya akan menjadi beban bagi generasi baru Portugal yang diisi pemain-pemain top seperti Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva, dan Vitinha. Bahkan, performanya seringkali dibanding-bandingkan secara subjektif dengan rival lamanya, Lionel Messi, yang bermain bersama Argentina. Menanggapi hal tersebut, Ronaldo memberikan jawaban yang sangat jujur dan berkelas. Baginya, kritik di atas lapangan hijau adalah hal yang lumrah, dan cara terbaik untuk meresponsnya adalah dengan pembuktian nyata di dalam lapangan. Seperti yang ia lakukan saat menghancurkan Uzbekistan 5-0 di fase grup dan kini mencetak hat-trick ke gawang Spanyol. Jujur saja, saya mendengar dan membaca apa yang orang-orang katakan di luar sana. Mereka bilang saya sudah terlalu tua, mereka bilang era saya sudah selesai, dan mereka meragukan apakah saya masih bisa bersaing di level tertinggi seperti Piala Dunia ini. Saya tidak pernah marah dengan kritik itu. Saya justru menjadikannya sebagai bahan bakar, sebagai motivasi tambahan untuk berlatih lebih keras setiap hari. Ungkap mantan pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut.
Ronaldo menegaskan bahwa gairah dan cintanya terhadap sepak bola dan negaranya tidak pernah berkurang sedikit pun sejak ia pertama kali mengenakan jersey tim nasional 2 dekade lalu. Malam ini, di stadion yang luar biasa ini di Texas, saya rasa lapangan telah memberikan jawabannya secara jujur. 3 gol ini adalah bukti bahwa usia hanyalah sebuah angka jika Anda memiliki disiplin, kerja keras, dan dedikasi total. Saya belum habis. Saya masih di sini, saya masih bisa berlari, saya masih bisa melompat, dan saya masih bisa membantu negara saya memenangkan pertandingan-pertandingan besar. Tegas Ronaldo dengan nada bicara yang mantap penuh percaya diri. Dengan keberhasilan menembus babak 8 besar, perempat final, Portugal kini berada di barisan elit tim yang berpeluang besar mengangkat trofi berlapis emas di Amerika Serikat. Bagi Ronaldo, ini adalah momen krusial di mana seluruh tim tidak boleh terlena dengan euforia kemenangan atas Spanyol, melainkan harus melipat gandakan fokus mereka. Saat ditanya mengenai target selanjutnya setelah lolos ke babak 8 besar, Ronaldo tanpa ragu dan dengan mata yang menyala-nyala langsung menyuarakan ambisi terbesarnya, membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 ke Lisbon. Tentu saja, melaju ke babak 8 besar adalah target antara yang sangat penting. Tapi perjalanan kami sama sekali belum selesai. Kami baru saja melewati satu ujian besar, dan ujian-ujian berikutnya di perempat final pasti akan jauh lebih berat. Namun, saya ingin menegaskan satu hal dengan sangat jujur dan jelas di sini. Kami berada di turnamen ini bukan hanya untuk menjadi pelengkap atau sekedar masuk ke babak 8 besar. Kami di sini untuk menang. Kami siap membawa Portugal menjadi juara dunia. Seru Ronaldo yang disambut riuh para jurnalis. Ronaldo merasa bahwa skuad Portugal di bawah asuhan pelatih saat ini memiliki kombinasi yang sangat sempurna antara pengalaman matang dan bakat muda yang luar biasa. Dukungan dari lini tengah yang kreatif melalui Bruno Fernandes dan Vitinha, serta kokohnya lini belakang yang dikomandoi Ruben Dias dan kecepatan Nuno Mendes di sektor sayap, membuat Ronaldo sangat optimis bahwa mimpi terbesar dalam karir sepak bolanya dapat terwujud di tahun 2026 ini. Saya melihat ke dalam ruang ganti kami, dan saya melihat sebuah keluarga. Saya melihat para pemain muda yang lapar akan kesuksesan dan para pemain senior yang siap mengorbankan segalanya demi lambang di dada. Kami memiliki kualitas taktik, kami memiliki fisik yang prima. Dan yang terpenting, kami memiliki hati dan jiwa yang menyatu. Saya siap memimpin tim ini. Saya siap mencetak gol lagi. Saya siap memberikan seluruh sisa energi yang saya miliki di sisa turnamen ini demi mewujudkan mimpi terbesar seluruh rakyat Portugal. Kami menghormati semua lawan yang akan kami hadapi di babak 8 besar nanti, tetapi kami tidak takut pada siapapun. Kami siap berjuang sampai detik terakhir untuk menjadi juara. Pungkas sang kapten sebelum menyudahi sesi wawancara. Pernyataan emosional dan penuh determinasi dari Cristiano Ronaldo ini seakan menjadi pesan peringatan yang sangat serius bagi tim-tim lain di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan Ronaldo yang tengah berada dalam performa puncaknya, usai mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Spanyol, mimpi Portugal untuk mengukir sejarah baru sebagai penguasa sepak bola dunia kini terasa semakin dekat dan nyata di tanah Amerika. Sementara itu, di sisi lain dari gemerlapnya kemenangan telak 3-0 Portugal atas Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyisakan luka yang amat mendalam bagi kubu La Furia Roja. Di koridor Dallas Stadium, AT&T Stadium, Arlington, Texas, terlihat pemandangan kontras yang memilukan. Di satu sisi ada pesta pora kubu Selecao das Quinas, dan di sisi lain ada kesedihan mendalam yang dirasakan oleh bintang muda Spanyol Lamine Yamal. Laga hidup mati tersebut menjadi malam yang paling kelam dalam karier sepak bola Yamal yang baru seumur jagung. Alih-alih menjadi pahlawan yang membawa negaranya lolos, pemain sayap berbakat itu justru harus diusir keluar lapangan oleh wasit pada menit ke-60. Frustrasi karena tertinggal 2-0 oleh 2 gol kilat Cristiano Ronaldo menit ke-6 dan 39 serta kawalan super ketat dari Nuno Mendes, Yamal melakukan pelanggaran keras dari belakang yang berujung pada kartu merah langsung setelah peninjauan video assistant referee. Sambil berjalan gontai meninggalkan lapangan dengan mata sembab, Yamal akhirnya mau menemui awak media di area mixed zone dengan kepala tertunduk. Dalam pernyataan yang sangat emosional dan penuh air mata, pemain muda itu menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan terdalamnya kepada seluruh rakyat Spanyol.
Dengan suara yang bergetar dan sesekali menyeka air mata yang terus menetes di pipinya, Yamal tidak bisa menyembunyikan rasa hancurnya. Ia mengakui bahwa keputusannya melakukan pelanggaran di menit ke-60 adalah sebuah kesalahan fatal yang meruntuhkan perjuangan rekan-rekan setimnya. Jujur, saya merasa sangat hancur. Ini adalah malam terburuk dalam hidup saya dan karier sepak bola saya yang baru dimulai. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Spanyol, kepada pelatih, staf, dan yang paling utama kepada rekan-rekan setim saya yang telah berjuang habis-habisan di lapangan. Ujar Yamal sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menceritakan betapa beratnya tekanan emosional yang ia rasakan di atas lapangan sejak Portugal mencetak gol cepat. Kami tertinggal 2 gol di babak pertama karena kehebatan Cristiano Ronaldo. Di babak kedua, kami keluar dengan tekad untuk membalikan keadaan. Namun segalanya menjadi sangat sulit bagi saya. Lini pertahanan Portugal, terutama Nuno Mendes, bermain sangat disiplin. Setiap kali saya menguasai bola, ruang gerak saya langsung ditutup, kenangnya dengan nada penuh penyesalan. Momen pelanggaran keras yang berujung kartu merah langsung pada pertengahan babak kedua diakui Yamal sebagai puncak dari rasa frustrasinya yang tidak terkontrol. Kehilangan dirinya membuat Spanyol goyah hingga akhirnya Ronaldo melengkapi hat-tricknya di menit ke-74 dan mengunci kemenangan Portugal 3-0. Di menit ke-60 itu, saya benar-benar kehilangan kendali atas emosi saya. Saya sangat frustrasi karena tidak bisa membantu tim keluar dari tekanan. Saya melakukan pelanggaran itu murni karena dorongan emosi sesaat, bukan karena ingin mencederai lawan. Tapi begitu wasit melihat VAR dan mengeluarkan kartu merah, dunia saya rasanya runtuh. Aku Yamal dengan jujur. Melihat teman-teman harus berjuang melawan Portugal dengan 10 orang di sisa waktu pertandingan dari ruang ganti adalah siksaan terbesar. Saya merasa sayalah penyebab utama mengapa kami harus mengepak koper dan pulang dari Piala Dunia ini lebih cepat. Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya. Lanjutnya dengan terisak. Meskipun malam itu Dallas Stadium menjadi saksi runtuhnya air mata sang wonderkid, beberapa senior di timnas Spanyol terlihat sempat merangkul dan menenangkan Yamal sebelum ia naik ke bus tim. Menutup pernyataannya, Yamal berjanji akan menjadikan kegagalan menyakitkan di Piala Dunia 2026 ini sebagai pelajaran hidup yang paling berharga untuk membentuk mentalnya di masa depan. Saya tahu kesalahan ini tidak akan dimaafkan dengan mudah dan saya siap menerima semua kritik yang datang kepada saya. Usia saya masih muda, tetapi di level setinggi Piala Dunia tidak ada alasan untuk berbuat ceroboh. Malam ini, saya belajar dengan cara yang sangat menyakitkan. Saya akan pulang dengan kepala tertunduk, memikirkan kesalahan ini setiap hari. Namun, saya berjanji ini tidak akan membunuh karir saya. Saya akan belajar mengendalikan emosi saya, berlatih lebih keras, dan saya berjanji suatu hari nanti saya akan kembali mengenakan jersey Spanyol ini untuk memberikan trofi dan kebahagiaan, bukan air mata seperti malam ini. Pungkas Yamal sebelum berjalan perlahan meninggalkan area stadion. Sementara itu, di sisi lain, kemenangan telak 3-0 Portugal atas Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tidak hanya mengguncang Dallas Stadion di Texas, tetapi juga memicu reaksi panas dari belahan dunia lain. Sang mega bintang Argentina, Lionel Messi langsung melontarkan sebuah pernyataan yang sangat berani, percaya diri, sekaligus membakar tensi turnamen setelah mengetahui rival abadi mereka sukses melaju ke babak 8 besar. Dengan senyum tipis yang penuh arti, Messi mengaku menyaksikan pertandingan sengit antara Portugal dan Spanyol tersebut. Ia memberikan rasa hormatnya kepada lini serang Portugal, namun langsung mengirimkan pesan Cywar, perang urat syaraf yang sangat terbuka untuk kapten Portugal tersebut. Saya melihat pertandingan mereka di Texas. Portugal bermain sangat efisien, dan Cristiano membuktikan bahwa dia belum habis dengan 3 golnya yang luar biasa. Selamat untuknya dan Portugal yang sukses mengunci tiket 8 besar, ujar Messi mengawali komentarnya. Namun, suasana santai langsung berubah menjadi ketegangan tinggi saat Messi menyuarakan ambisi besar Argentina di Piala Dunia 2026 ini. Tapi perjalanan masih panjang. Jika Portugal dan Cristiano merasa siap untuk membawa pulang piala itu ke Lisbon, mereka harus tahu satu hal, Argentina sudah berada di jalur yang benar. Jujur saja, saya dan seluruh tim sudah menunggu Portugal di final. Kami ingin menghadapi yang terbaik, dan sebuah laga final melawan Portugal akan menjadi penutup era yang sempurna untuk sejarah sepak bola. Tegas Messi dengan mata menyala penuh determinasi. Sebelumnya, dalam sesi wawancara di Mix John Dallas Stadion, Cristiano Ronaldo dengan sangat jujur dan berani menyatakan komitmen totalnya untuk membawa Portugal keluar sebagai juara dunia 2026. Ronaldo menegaskan bahwa skuadnya saat ini memiliki mentalitas juara dan tidak takut pada siapapun. Messi yang mendengar pernyataan rivalnya tersebut justru merasa tertantang dan semakin termotivasi.
Baginya, ambisi besar Portugal adalah alarm bagi Argentina untuk tetap menjaga fokus dan tidak lengah di babak-babak krusial berikutnya. Saya tahu Cristiano mengatakan mereka siap membawa Portugal menjadi juara dunia. Itu pernyataan yang bagus dan sangat berani. Namun, kami Argentina di sini juga memiliki misi yang sama. Kami memenangkan trofi ini sebelumnya, dan kami tahu persis apa yang diperlukan untuk mencapainya lagi. Kami tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Portugal, merebut mimpi kami di tanah Amerika ini, kata pemain bernomor punggung 10 itu. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini memang diprediksi menjadi panggung dansa terakhir bagi dua pemain terbesar dalam sejarah sepak bola modern tersebut. Fakta bahwa keduanya tampil tajam di fase gugur membuat skenario final impian antara Argentina versus Portugal menjadi perbincangan hangat global. Messi mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Argentina siap menghadapi siapapun di babak perempat final terlebih dahulu. Namun fokus jangka panjangnya sudah terkunci pada trofi emas. Semua orang menginginkan final itu, Argentina versus Portugal. Media, fans, bahkan kami para pemain. Ini adalah panggung terbesar di dunia. Kami menghormati semua lawan di babak 8 besar nanti. Tetapi, jika takdir membawa kami bertemu di final, kami siap. Kami menunggu Portugal di final, dan biarkan lapangan yang menentukan siapa yang terbaik di dunia. Pungkas Messi memungkasi pernyataan beraninya. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.